Yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita semua ada dalam sebuah kebahagiaan karena kita dipertemukan dan diperkenankan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan di pagi ini. Itu berarti ada kasih karunia Allah yang besar yang membuat kita ada dan menikmati semuanya. Tema khotbah kita di hari ini, Tuhan memilih, membaharui dan menyelamatkan. Menjadi orang pilihan berarti menunjukkan bahwa kita memiliki sebuah kekhasan yang membuat kita menjadi orang yang terpilih. Menjadi orang yang menikmati sebuah keselamatan tentu akan mendatangkan sebuah sukacita bagi setiap orang ketika dia menikmati keselamatan itu. Apalagi keselamatan itu dibaringi dengan berkat yang terhingga, maka semua orang pasti akan bersukacita dengan seluruh keadaan yang dinikmatinya. Bacaan firman Tuhan kita hari ini Sefanya pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20 terbagi dalam 3 bagian hal yang sangat penting. Yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Kemudian yang kedua ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Dan yang terakhir ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Saya mengajak kita semua mari untuk kita dapat memahami bagian firman Tuhan. Bagian yang pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 merupakan sebuah penghukuman Tuhan kepada umatnya Israel, di mana Tuhan memberikan bibir lain, bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa untuk memanggil nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pertanyaan untuk ketorang semua. Hal apa yang membuat Tuhan harus memandang kepada bangsa lain? Hal apa yang membuat sehingga Tuhan memberi sebuah perhatian khusus dengan ungkapan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa yang lain untuk memanggil namanya? Sedangkan Israel telah dipilih oleh Allah sebagai umat kepunyaannya dan selalu identik dengan kata mereka adalah biji mata Allah. Berarti mereka penting bagi Allah. Tapi dari bagian ini Sefanya mengungkapkan tentang sebuah tindakan Allah yang luar biasa jauh dari penglihatan terhadap Israel. Dan ternyata Bapak Ibu, bangsa Israel merupakan sebuah bangsa yang melakukan sebuah tindakan yang membuat Allah begitu marah terhadap mereka. Sehingga tindakan yang Allah buat adalah memakai bangsa lain untuk memberikan sebuah proses kesadaran bagi bangsa Israel untuk memahami bahwa ternyata mereka salah. Tuhan hendak membuat bangsa lain untuk membuat bangsa Israel malu dan sadar akan tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan. Itulah sebabnya Nabi Sefanya menyebut bangsa-bangsa lain diberikan Tuhan bibir yang bersih untuk memanggil namanya. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah mereka yang ada di seberang sungai Ethiopia, yaitu mereka yang dengan penuh sukacita dipakai oleh Allah untuk memanggil beribadah kepadanya. Dalam bacaan ini dikatakan dipakai oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk mereka memanggil Tuhan dengan bahu-membahu dan membawa persembahan. Bahu-membahu berarti ada sebuah proses kerjasama yang dikerjakan untuk sebuah tujuan yang baik. Kalau kita mau pengecatan gereja cuma majelis jemaat sendiri, maka sebuah pekerjaan tidak akan maksimal. Tapi kalau jemaat dengan majelis bahu-membahu, maka tidak ada yang susah di republik ini. Semua pasti enak-enak dan gampang-gampang saja. Dan itulah cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel untuk datang dan mengakui diri mereka bahwa tindakan dan perbuatan mereka telah menyinggung Allah. Dalam ayat 11 dikatakan perbuatan durhaka yang dilakukan oleh orang-orang yang congkak. Itu berarti membuktikan bahwa tindakan mereka telah membuat Allah
berpaling daripada mereka. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 merupakan sebuah kasih karunia Tuhan memilih umat yang rendah hati dan mencari perlindungan pada Tuhan. Daud dalam sebuah pergumulan hidup yang berat, dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku?" Pada akhirnya sendiri menjawab, "Ternyata pertolonganku hanya datang dari Tuhan semesta alam." Bapak Ibu, bacaan ini Sefanya mengungkapkan sebuah hal yang harus diikuti dan dipandang oleh orang Israel sebagai suatu hal yang harus mereka lakukan. Sebab Tuhan memilih setiap orang yang rendah hati dan mencari serta berlindung kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu punya lagu yang cukup populer. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Dan Sefanya juga mengungkapkan itu, bahwa ternyata Tuhan lebih memilih dan Tuhan lebih mencari setiap orang yang rendah hati dan selalu berlindung serta berharap kepadanya. Pada bagian ini, aspek pembaruan yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang Israel adalah mereka yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Kalau kita baca dalam bagian ini, dia bilang ada sisa Israel yang setia. Kalau kitab Yesaya dia bilang begini, Tuhan akan menampik setiap orang, tapis, supaya yang terlaku kasih lepu, tapi yang bagus dipilih dan dipakai. Tuhan akan tapis dengan caranya untuk bagaimana melihat orang yang bisa menjadi bagian dari ketaatan dan kesetiaan itu. Dan dalam situasi orang-orang Israel, Sefanya mengkritik dan membuat mereka ada dalam sebuah tanggung jawab yang harus mereka pikirkan, bahwa Tuhan lebih memilih orang yang setia, orang yang rendah hati, orang yang mencari Tuhan, dan orang yang tetap ada dan berlindung kepada Allah. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus jujur bahwa kita lebih pandang terhadap ego kita untuk menunjukkan siapa kita. Kita lebih menunjukkan apa yang harus kita buat supaya orang mengakui kita, ketimbang kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Saya baca sebuah pernyataan yang cukup luar biasa dalam sebuah pergumulan dan pekerjaan yang dikerjakan di tengah-tengah setiap orang. Kata-kata bijaknya dia bilang begini, seorang pahlawan tidak pernah mengharapkan tepukan tangan, tapi seorang pahlawan hanya mundur, memandang dan melihat bahwa ternyata dia pernah melakukan sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Tidak ada sedikit pun dari kata-kata itu yang menonjolkan dirinya. Dan ternyata Sefanya bilang, Tuhan memilih orang yang rendah hati, Tuhan yang memilih orang yang terus mencari Dia, Tuhan memilih setiap orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu, 22 tahun tugas di Maibrat, saya pernah mendengar sebuah catatan dari seorang sekretaris daerah Kabupaten Maibrat. Dalam sambutannya dia bilang begini, Tuhan menciptakan kita punya tangan, tapi kita harus memahami bahwa ada 3 bahkan 4 tangan yang harus kita lakukan. Tadi dengar ada peti nanti untuk membuat pengecatan gereja. Peti itu tujuannya untuk bikin gereja ini menjadi indah, dan ketika indah pasti semua orang akan senang. Jadi tugas tangan ini ada tepukan tangan, ada lipat tangan, tapi juga ada turun tangan. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu dan ketika pekerjaan itu menjadi indah, semua orang tepuk tangan karena senang. Dan ketika semua orang harus bekerja, dia bilang, mari kita turun tangan supaya semua menjadi lancar. Kalau ada dalam proses pekerjaan
pekerjaan yang dikerjakan, hindarilah kata-kata lipat tangan, karena kita akan jadi penonton yang tidak penting di tengah-tengah pekerjaan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Sefanya mengingatkan orang-orang Israel sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah harus memiliki sikap rendah hati, mencari dan berlindung kepada Tuhan. Berarti kita harus melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus melakukan apa yang luar biasa untuk Tuhan, supaya dari semua itu Tuhan memperhitungkan kita. Itulah sebabnya ayat 14 sampai ayat yang ke-20 yang merupakan bagian ketiga dari bacaan kita hari ini menjadi suatu inti dari isi yang berkaitan dengan keselamatan yang Allah kerjakan, ditemukan dengan beberapa ungkapan-ungkapan pembebasan yang terungkap dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, periode Tuhan menyingkirkan hukuman sebagai periode yang penuh dengan sukacita atas tindakan kerendahan hati, mencari dan berlindung kepada Tuhan. Tuhan menyingkirkan segala macam penghukuman dan Dia ganti itu dengan sorak-sorai. Sehingga dalam ayat 14 sampai dia 15 Dia bilang, bersukarialah hai kamu putri Yerusalem, karena penghukuman telah berakhir dan pergi daripadamu. Yang kedua, Tuhan Allah sebagai pahlawan yang bersama dan memberi kemenangan. Ternyata Tuhan juga turun tangan dalam segala karya yang dilakukan. Ia ingin mengajarkan kepada setiap orang bahwa apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, karena Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, maka kita bisa ada dan menikmati semua yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, Tuhan membaharui kehidupan bangsa Israel dalam tangan kasih-Nya. Saya baca satu kisah tentang pembuatan Tuhan membuat seorang perempuan. Jadi ketika Tuhan sementara bikin perempuan, malaikat datang bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu malaikat bilang, Tuhan, macam barang yang kau ciptakan ini dia lemahkah? Lalu Tuhan bilang, kelihatannya lemah, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa, karena dia bisa bekerja 14 jam tanpa henti. Terus, tapi macam dia rapuh. Tuhan bilang, benar kelihatan rapuh, tapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa, karena air mata yang dikeluarkan menunjukkan sebuah kebahagiaan. Lalu ketika Tuhan mulai ciptakan terus, malaikat bilang, Tuhan, kau istirahat sudahkah? Sudah larut malam. Lalu Tuhan bilang, biar saya selesaikan pekerjaan ini supaya semua menjadi baik, karena ini ciptaan favorit saya. Kata ciptaan favorit berarti sesuatu hal yang harus menunjukkan keseriusan oleh Tuhan. Dan terakhir malaikat bilang, apakah dia pintar? Tuhan bilang, bukan saja dia pintar, tapi dia juga jago bernegosiasi dan bisa menundukkan lawan-lawannya. Lalu terakhir sekali, ketika semua lengkap, Tuhan bilang, cuma satu saja yang kadang-kadang tidak disadari oleh perempuan. Lalu malaikat tanya, apa yang mereka tidak sadari? Tuhan bilang, kadang mereka tidak sadari bahwa mereka penting di tengah-tengah hidup ini. Bapak Ibu, seandainya Tuhan bilang kita penting bagi dirinya, apakah Dia tidak penting bagi kita? Tuhan penting bagi kita, apalagi Dia telah menjadikan kita penting baginya. Itulah sebabnya Sefanya bilang, Tuhan memperbaharui kita dalam kasih setia-Nya. Berarti kita penting sehingga Tuhan memperbaharui kita dalam segala situasi yang kita kerjakan dan kita nikmati di tengah-tengah hidup ini. Kemudian yang keempat, ketika Tuhan memperbaharui kita, Dia bilang dan Dia meminta kepada kita,
bersorak-sorak karena kita pantas bersorak-sorai. Kita bersyukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kita dan membuat apa yang harus menjadi bagian kita. Tuhan memberikan dan menyediakan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita di tengah-tengah hidup ini. Maka kita harus bersorak-sorak dan bersukacita di tengah-tengah segala hal yang kita nikmati. Kemudian bagian yang kelima dikatakan mengangkat malapetaka dan tidak lagi menanggung celah. Ada lagu bilang, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Ternyata pendeta suara juga bagus Bapak Ibu tegang sampai. Kita harus bersyukur. Kita harus menikmati segala sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan mengangkat malapetaka dan Tuhan tidak pernah menginginkan kita ada dalam suatu situasi menanggung celah di tengah-tengah hidup ini. Dan bagian yang keenam dari ayat 14 sampai ayat 20. Tuhan bertindak terhadap segala penindasan, menyelamatkan, mengumpulkan dan membawa pulang untuk membuat kita menjadi kenamaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Kalau setiap pergumulan dan persoalan kita hadapi, kalau kita tidak mampu untuk melawan kata-kata yang paling kita keluarkan, serahkan saja untuk Tuhan. Karena tidak bisa balas. Jadi contoh bakalai jadi kita tidak bisa balas, terus kita serahkan saja untuk Tuhan. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini Sefanya memberi sebuah tekanan yang luar biasa, bahwa ternyata Tuhan bertindak terhadap segala penindasan. Tuhan melakukan segala sesuatu bagi orang-orang yang melakukan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan lebih luar biasa lagi, dia bilang, ia membawa pulang kita. Berarti dia angkat kita dari suatu situasi yang sulit dan memberikan kita pada situasi yang begitu sukacita. Sehingga dalam sukacita itu dia bilang, kepujian bagi nama Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Bapak Ibu, hari ini ketong semua bisa ada dan menikmati kehidupan yang kita nikmati. Kita harus percaya bahwa ternyata Tuhan masih pegang kita. Tuhan masih pakai kita. Tuhan masih memandang dan melihat kita sebagai sosok yang penting bagi dirinya. Pertanyaannya untuk ketorang, apakah ketika Tuhan menjadikan kita orang yang penting, kita telah menjadikan dirinya penting juga bagi kita? Kita bisa bilang, Tuhan ada di hati saya. Apakah Tuhan bilang, engkau juga ada di hatiku? Tindakan dan perbuatan kita menentukan kita ada di hati Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita orang semua, mari kita orang pulang. Pandanglah diri ini. Kalau salah, Tuhan bilang, aku akan mengangkat kamu dari kesalahan itu. Kalau kita tidak mampu melihat tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan bilang, aku akan mengangkat dan melepaskan kamu sehingga kamu bersukaria. Dan terakhir, puji namanya di tengah-tengah hidup ini. Hari ini Tuhan sudah mengantar kita sampai kita ada di hari 316. 316 hari kita nikmati di tahun 2023. Belum merasa cukup kalau ternyata Tuhan masih melindungi kita. Pulanglah bersyukur kepada Tuhan. Coba kita pulang dan kita menyanyi dengan sukacita, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Maka sukacita itu akan membuat Tuhan juga bangga. Dan Tuhan bilang, memang jemaat Sion Klabala kamu telah kosong sampai kamu benar-benar menikmati segala anugerah yang Tuhan buat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.